Salam, selamat berjumpa dengan saya di YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom. Saya seorang hamba Tuhan yang melayani juga di LPPS. Dan kali ini saya akan mau berbagi renungan buat kita semua. Dan kiranya perenungan firman Tuhan saat ini boleh memberkati iman kita. Bahkan iman kita makin hari makin kuat dan bertumbuh di dalam mengiring Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan coba merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu atau teman-teman bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa, memohon pimpinan dan hikmat daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan berikan hikmat, bahkan pengertian, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kebenaran firman dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah hikmat Tuhan tercurah dalam hidup hamba-Mu, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu, semuanya berasal daripada-Mu, dan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman atau saudara-saudara yang terkasih, renungan kita di saat ini kita akan merenungkan bersama di bawah satu tema, yaitu janganlah kamu sesat. Ya. Teman-teman yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, orang yang tidak sungguh-sungguh memahami siapa Allah yang sebenarnya, tidak bisa mengenal Allah yang sejatinya, maka tentunya orang itu akan mengalami kesesatan di dalam hidupnya. Orang yang tidak mampu mengenal Allah adalah orang yang akan terus-menerus menyukai perbuatan-perbuatan jahat. Perbandingannya adalah ketika kita mampu mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, bahwa Allah itu benci dengan dosa, bahwa Allah itu benci dengan perbuatan-perbuatan jahat, maka tentunya hidup kita akan menjauhi yang namanya dosa. Tentunya kita tidak akan mengalami kesesatan di dalam hidup ini. Kenapa begitu banyak orang sesat di dalam hidupnya? Liku-liku hidupnya, perjalanan hidupnya salah arah. Karena dia tidak mampu mengenal Allah yang benar. Dia tidak membuka hati, dia tidak menyadari bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Ada beberapa poin yang perlu kita pelajari atau yang perlu saya sharingkan kepada Bapak Ibu atau teman-teman. Ya, janganlah kamu sesat. Yang pertama, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat peristiwa yang terjadi di jemaat Korintus, ya. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-12 bahwa kesesatan yang dialami oleh jemaat di Korintus, yaitu bagaimana pola pikir mereka dipengaruhi bahwa mereka berpikir bahwa tidak akan ada yang namanya kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Nah, ini adalah salah satu pemikiran yang sesat. Pemikiran yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca ayat yang ke-13 dari pasal 15 ini dikatakan begini. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Bahkan ayat 14 berkata, tetapi andai kata
Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Makanya Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu sesat. Ya, karena ketika kamu memiliki pergaulan yang buruk, itu akan bisa merusak perbuatan-perbuatan baik yang engkau terima, yang engkau lakukan setiap hari. Ya, makanya kenapa kesesatan orang itu dimulai dari pola berpikir. Ya, bagaimana pikiran kita dibutakan oleh kenikmatan duniawi. Pikiran kita dipengaruhi, ya, hal-hal duniawi, sehingga kita tidak mampu lagi mengenal Allah yang sesungguhnya. Ya, makanya perenungan pertama yaitu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang kedua, ya, janganlah kamu sesat. Poin yang kedua yaitu sadarlah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, Rasul Paulus menasihatkan di ayat yang ke-34 bahwa sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, di dalam hidup kita ini kita harus memiliki kesadaran diri. Ya, sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sadar bahwa kita itu sudah sesat, sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini mari kita melihat kembali pribadi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita mengalami kesesatan ataupun kita mengalami jalan yang salah, di mana kehidupan kita yang baik sekarang rusak oleh karena pikiran-pikiran kita yang sudah disesatkan oleh kenikmatan duniawi, sampai kita meninggalkan Allah yang sesungguhnya, di mana Allah membenci dosa. Mungkin hari-hari ini kita sering sekali berbuat dosa, sering sekali menyakiti hati Allah, sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kita sesat. Kita meninggalkan pergaulan yang buruk. Kita harus sadar dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Malulah hidup kita. Orang sudah mengenal kita adalah orang Kristen, pengikut Tuhan, pengikut Yesus Kristus. Tapi perbuatan kita tidak mencerminkan karakter Kristus. Ya. Saya menghimbau kepada kita semua yang menonton, atau mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dimanapun kita berada. Saya menghimbau, mari. Jangan sampai kita sesat di dalam hidup ini. Berapa tahun kita sudah menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Jika kita sudah mengalami kesesatan, salah jalan, mari kita kembali pada jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan di malam hari ini boleh menguatkan, boleh memberkati, bahkan menyadarkan kita kembali, bahkan pikiran kita diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, jangan pernah melakukan apa yang jahat, tetapi marilah kita selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat, mencintai kita tanpa batas, dan memberkati kita tanpa sebab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat perenungan firman-Mu yang saat ini kami boleh renungkan bersama-sama, di mana hidup kami janganlah sampai kami sesat di dalam mengiring Engkau. Oleh sebab itu kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, untuk terus menuntun perjalanan hidup kami dimanapun kami berada. Biarlah hikmat Tuhan yang selalu tercurah dalam hidup kami, sehingga setiap langkah yang kami ambil semuanya boleh seturun dengan kehendak-Mu. Kami sadari kami manusia berdosa, kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan pertolongan bagi kami, bahkan yang selalu menguatkan dan meneguhkan iman kami di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Kiranya anugerah Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.